Wasaniyatu wazifatul muallim wal faqih wa huwa yuridu talqinal ilmi wa bayanal mas'alah. Kemudian tugas pokok yang kedua adalah tugas pokok yang diemban oleh seorang yang kategorinya al-muallim, al-faqih. Disinilah baru kemudian seorang muallim atau seorang faqih tadi betul-betul harus talqinul ilm, menyampaikan ilmu dengan sebenar-benarnya, wa bayanal masalah, demikian pula menjelaskan tentang masalah dengan sebenar-benarnya. Amal amalu biha fa bima'zilin an nadharihi. Sebaliknya kalau seorang muallim, seorang faqih, perhatian utamanya itu bukan kepada amal. Kalau di atas tadi kan perhatian utamanya adalah amal. Jadi kalau yang kedua ini perhatian utamanya terkait dengan teori ilmiahnya yang harus disampaikan. Fayuhaqqiqul bayan, maka ketika memberikan penjelasan, penjelasannya harus ditahqiq terlebih dahulu. Wa yudaqqiqul kalam, kemudian kalamnya juga harus dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Wa yastawfi syuruta wa yakhtaru min at-ta'birati ma la yakunu muhiman bi khilafil maqsud. Juga harus memenuhi syarat-syarat apa tugasnya tadi. Tidak boleh sembarangan. Ungkapan-ungkapannya harus dipilih. Tidak boleh menyampaikan hal-hal yang muhiman. Muhiman ini artinya sesuatu yang bisa disalahfahami, bikhilafil maksud, terkait dengan apa maksud dan tujuannya. Jangan-jangan nanti ada penjelasan yang bisa mempengaruhi pemahaman terhadap maksud yang diinginkan. Bal yakunu adalla alaihi wa aqraba ilaihi. Uslubnya, takbir-takbirnya itu harus yang lebih mendekatkan pada tujuannya. Fala yursilul kalam, nggak boleh menyampaikan sesuatu secara umum, artinya dengan tanpa persiapan dan seterusnya, menyampaikan saja seperti yang disampaikan oleh seorang wa'id dan mudzakir. Bal yadhkuruhu bi syara'itihi, tapi penyampaian disampaikan itu harus sesuai dengan syarat dan kriterianya. Barulah kemudian dia menyampaikan janji-janji Allah dan juga ancaman-ancamannya. Barulah kemudian dia boleh melakukan tarhib dan tarhib, tapi tetap bisyara'itihi, dengan syarat-syaratnya yang ketat, yang ilmiah. Fahatani wazifatani. Jadi inilah dua fungsi yang saling berkaitan, fungsi wa'id dan fungsi muallim. Wa mansibus syari mansibul muzakkir. Qala Allah Ta'ala innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Jadi mansibus syari, kedudukan syari, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mansib muzakkir yang pertama tadi, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Engkau hai Nabi adalah seorang muzakkir, bahkan ada qasr, hanyalah seorang muzakkir, walaupun qasrnya itu idhafi. Engkau tidak akan bisa menguasai apa mereka umatku. Walaysa lahu mansibul muallimi faqat, bahwa mudzakir wa muallim ma'an. Jadi intinya bahwa dari dua wazifah tadi, wazifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedua-duanya, ya beliau sebagai wa'id mudzakir, beliau juga sebagai muallim dan faqih secara bersamaan. Yang kedua wasaniyah wazifatul muallim wal faqih. Nah ini dia fungsi sebagai guru. Apa perbedaan antara al-wa'id al-mudzakir? Tidak ada wawunya ya. Kemudian wazifatul muallim. Apa tidak ada wawu apanya? Kalau yang di atas itu, jadi disebutkan al-wa'idul mudzakir. Oh. Kemudian yang Ya. kedua adalah apa al-muallimul faqih. Tidak ada apa wawunya. Tapi Oh iya. kalau di bawah itu disebutkan ada wawunya. Jadi seolah-olah ada dua sifat yang apa berbeda begitu kan, al-wa'idu wal mudzakir, kemudian al-muallimu wal faqih. Nah, model atau seperti ini itu bisa dimaknai sebagai apa ya, yang fungsinya itu ditafsir untuk menjelaskan. Di wawunya di sini bisa dimaknai sebagai fungsinya itu fungsi apa? Fungsinya ditafsir untuk apa, menjelaskan. Untuk menjelaskan. Maka kemudian
Al-wahid al-mudzakir itu bukan kemudian dua pribadi atau dua sifat yang berbeda, tapi yang saling menguatkan. Jadi berarti wadifah yang pertama itu beliau seorang wahid yang mudzakir, ya. Maksudnya seorang yang fungsinya itu memberikan nasihat, juga kira-kira mengingatkan kepada masyarakat. Yang kedua juga sama, wadifatul muallim al-faqih, artinya tugas dari seorang guru yang memiliki kapasitas dalam ilmu fikih secara mendalam, juga dalam maksudnya ilmu agama secara umum begitu. Karena kita kalau faqih yafqahu itu maknanya berarti ahli dalam ilmu. Al-faqih itu maknanya al-fahim, orang yang memiliki pemahaman. Kalau faquha yafquhu itu maknanya soro faqihan. Soro faqihan. Jadi kalau kita menggunakan yang pertama faqih yafqahu yang maknanya al-fahmu, itu berarti bersifat umum, memiliki pemahaman dalam ilmu agama. Tapi kalau misal kita mengambil dari faquha yafquhu, itu berarti ya soro faqihan, ada kekhususan bahwa keahliannya itu dalam ilmu fikih. Jadi saya kira bisa dimaknai dua-duanya. Artinya tidak hanya sebagai muallim itu kan, tapi penekanan yang keduanya yang paling penting, faqih, betul-betul mengerti agama. Jadi kalau mau jadi pimpinan pesantren harus faqih, ya semuanya faqih dalam membangun. Ayah Mahrus itu sampai punya teori membangun asrama itu harus dekat dengan masjid. Kalau kelas boleh jauh. Mengapa? Karena pergerakan ke jamaah supaya lebih dekat. Nah, kalau asramanya di mana itu, ujung mana itu, wah kalau sholat nanti terlalu jauh itu. Kalau kelas boleh, dan seterusnya, ya. Tapi tentunya sejarah pesantren, kiai, ajengan dan sebagainya itu memang karena mempunyai kelebihan dalam pemahaman ilmu agamanya, ya. Saya lihat keseluruhan ya, bukannya fikih ya termasuk hadis, tafsir dan sebagainya. Wazifatul muallim wal faqih wa huwa yuridu talqinal ilm wa bayanal mas'alah. Nah, ini kriterianya, yaitu seorang yang mampu mengajarkan ilmu dan menerangkan masalah-masalah yang ada dalam ilmu tadi secara dakwah. Dalam kajian tasawuf itu setiap itu kerjakan. Makanya sahabat Nabi tidak pernah menambah ayat sebelum ayat yang diajarkan sudah diamalkan. Tidak lebih dari 10, kan kita ngaji itu kemarin itu. Sahabat Nabi itu ngaji ke Nabi itu hanya 10 ayat. Setelah 10 ayat itu diamalkan semuanya, baru tambah lagi. Coba, ini amal apa? Justru harusnya dikerjakan ini. Kalau di atas kan fokus utamanya bagaimana agar seorang itu bisa mengamalkan agamanya. Maka mungkin dibumbui dengan kisah-kisah, dengan kata-kata yang memotivasi. Ya. Kalau di sini sudah lebih fokus kepada inti permasalahannya. Jadi kira-kira ya untuk amalnya itu sudah lewat, sudah dibahas sebelumnya. Jadi sekarang pada detail-detail masalahnya. Maksudnya pembagian tugas. Di antaranya begitu. Yang tugas supaya santri mau jamaah itu BPS gitu. BPS gitu kira-kira gitu. Lalu yang BPP menerangkan ininya teori sholat itu begini gitu ya, kurang lebih gitu. Lah terus kalau anaknya nggak jamaah BPP tenang-tenang aja gitu. Masalah fokusnya saja. Masalah fokusnya. Oh gitu. Kalau tanggung jawab ada di bagiannya. Tupoksi gitu ya. Tupoksinya saya persis nih tugas BPS dan BPP kan.
BPS itu ayo, ya kan? Supaya anak mau sholat jamaah, ya kan? Ilmunya ada di kelas, tugasnya BPP gitu. Jadi maksud saya tadi jangan sampai salah paham. Oh, nggak perlu. Yang penting ngomong aja, nggak perlu ya enggak, ya kan? Enggak begitu. Tapi pada akhirnya orang itu akan cenderung ke sana. Seperti tadi ya, misalkan orang-orang kompleks itu tidak terlalu suka dengan kajian-kajian yang al-wa'du wal wa'id, surga neraka. Yeah. Karena mereka sudah menggunakan rasa, sudah menggunakan apa pengetahuannya. Begitupun kenapa misalkan di organisasi Islam kita itu misalkan kelompok liberal dan sebagainya. Yang liberal itu saya kira awalnya itu mereka juga belajarnya tentang wa'dun wa'id. Cuman karena ada kejenuhan, wawasannya meningkat, maka mereka tuh lari kepada yang kedua ini. Maka jadi ya dialektika mereka itu terkait dengan inti permasalahannya. Kadang-kadang mereka itu nggak sholat segala macam, tapi kajian literasi mereka itu itu dia sampai kejadian seperti itu. Ada ketimpangan memang, iya, mendalam paham semuanya itu kan, tapi ketika sholat Jumat ya nggak sholat gitu loh. Itu yang kaum liberal itu, ya kan? Padahal mereka tadinya sampai bukan tadinya memang ahli kan, ya nggak puasa, ya nggak apa. Nah ini makanya saya pikir tadi keduanya sudah menyimpang dari jalurnya, ya. Padahal tadi pembagian tugas saja ini, ya kan, pembagian tugas. Nah, amal amlu biha fa bi ma'zilin an nadhurihi fa yuhaqqiqul bayan. Nah, inilah tugasnya berikutnya seorang muallim al-faqih, yaitu melakukan tahqiq, melakukan investigasi secara jelas gitu. Wa yudaqqiqul kalam, sampai sedetail-detailnya, dalam sekali, ya. Wa yastawfi syuruta wa yakhtaru min at-ta'a wa yastawfi syurut, sampai syarat-syaratnya terpenuhi semuanya. Wa yakhtaru min at-ta'birati ma la yakunu muhiman bi khilafil maqsud. Seorang guru harus dapat memilih takbir, ungkapan kata-kata yang tidak menjadikan ragu-ragu, waham. Ya, artinya harus jelas betul-betul gitu, detail betul-betul. Jangan sampai ada keraguan bi khilafil maqsud, menyalahi yang dimaksud gitu. Jangan sampai. Kalau gimana? Coba begini ya, kan banyak yang kritik ya. Kalau kita belajar di fikih, usul fikih, apa itu haram, apa itu wajib, apa itu misalkan sunnah. Kan sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Oleh orang-orang sekarang itu dikritik katanya. Kenapa definisi sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi ketika melaksanakan atau dilaksanakan dalam pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi kata mereka, makanya kemudian sunnah-sunnah itu ditinggalkan, tidak dilaksanakan, begitu kan? Terus harusnya bagaimana? Harusnya sunnah itu adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan kerugian, sehingga maksudnya termotivasi. Usul seperti kan itu sebenarnya muhimun, artinya bisa bisa salah tafsir. Kalau babnya bab fikih, maka memang harus detail. Jadi sunnah itu ya memang definisinya seperti itu. Kecuali nanti babnya misalkan bab dakwah, bab motivasi, baru kemudian bisa dialihkan definisinya bahwa sunnah itu sesuatu yang ketika ditinggalkan maka orangnya itu rugi karena tidak mendapatkan pahala. Maksudnya ini salah satu contoh kecil bahwa dalam masalah fikih agama itu memang harus jelas, karena bahasanya adalah bahasa hukum. Jadi tidak ada sama-sama harus hitam atau putih, nggak boleh ada daerah abu-abu. Betul, ini sangat jelas perbedaannya, betul. Cerita tentang wajib, haram, sunnah, makruh, para ulama dari dulu sudah menetapkan kaidah yang jelas, ya. Bukan mereka dulu tidak mengerti, bukan tidak mengerti dampaknya, maksudnya
Karena definisi sunnah seperti itu, maka umat begitu mudah meninggalkan sunnah gitu kan. Kalau itu harus dirubah definisinya, tidak boleh. Itu bicaranya di al-wa'iz, al-muzakkir. Kalau bicara muallim al-faqih, ya harus hitam putih, nggak bisa, ya harus hitam putih. Karena nanti akan jadi wahm, menjadi al-wahmu, muhiman, gitu ya. Bal yakunu adalla alaihi, lebih menukik, menuju kepada suatu tadi itu ya. Wa aqrabu ilaihi, lebih dekat, lebih menunjukkan. Fala yursilul kalama bal yadhkuruhu bi syara'itihi. Tidak hanya seperti seorang penceramah bicara panjang lebar, tetapi bal yadhkuruhu bi syara'itihi, tapi semuanya itu disajikan dengan syarat-syarat yang diperlukan ya. Wa ya'idu wa yu'idu wa yuraghibu wa yurhib bi syara'itihi, sama tetapi ada syara'itnya yang penekanannya. Kalau wa'iz tidak perlu syara'it, tapi kalau mu'allim wajib pakai syara'it, baik dalam memberikan al-wa'du wal wa'id atau targhib wa tarhib. Fahatani wazifatani, inilah dua tugas. Wa mansibus syari' mansibul muzakkir. Nah, inilah bedanya. Kalau baginda Nabi melekat pada pribadi beliau dua, yaitu ya sebagai wa'iz, ya sebagai mu'allim. Nah, sementara kita di sini sudah terpecah ya. Ada yang menjadi wa'iz, ada yang menjadi mu'allim. Ya nggak apa-apa kan, karena kita ini kan sudah ke hilirnya udah terlalu jauh. Hulunya 1444 tahun 45 yang lalu. Kita di hilirnya ini udah terlalu jauh ya, nggak apa-apa. Qala ta'ala innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tapi di sini bimusaitir ya, asalnya memang itu apa namanya, ilalnya begitu ya, musaitir gitu ya. Walaysa lahu mansibul muallim faqat fahuwa muzakkir wa muallim ma'an. Idealnya dalam diri seorang yang melekat sebagai muzakkir wa muallim ma'an. Nah, di pondok perlu kriteria guru pondok itu bukan hanya sebagai muallim saja, tapi juga muallim wa muzakkir. Kalau guru lihat anak tidak ke masjid, tidak boleh diam, tidak boleh cuek ya. Kalau dia fungsinya hanya muallim, tidak muzakkir. Maka kalau bahasa murabbi gitu ya, murabbi muallim wa murabbi, saya kira yang lebih pas ini ya, muallim wa muzakkir ya, muallim wa muzakkir ya, sebagai guru dan sebagai pembawa peringatan ini ya. Fawajaba ayu abbira bima huwa ad'a, apa di sini, lil amal wa ab'adu amma yujibul kasal. Oleh karena itu seorang muallim wa muzakkir muallim wajib untuk menyampaikan segala sesuatu yang lebih mendorong itu ya, mendorong kepada perbuatan, amal perbuatan ya. Wa ab'adu amma yujibul kasal, dan menjauhkan dari segala sesuatu yang membuat malas ya, malas dalam ibadah. Nah, inilah sekalian, maksud saya barangkali di masyarakat itu, oh iya ya, karena terlalu banyak waiznya, muallimnya kurang gitu kan, bener nggak? Jadi peringatan maulid sampai hari ini masih ada maulid nggak? Nggak pernah putus maulid itu ya, sampai ketemu maulid lagi. Iya, di Habib Ahmad aja maulidnya nanti bulan Desember itu katanya itu. Coba bayangkan, masih maulid itu kan. Artinya untuk peringatan itu bagi umat tidak kurang, sudah tidak kurang, bahkan lebih banget, tapi muallimnya sedikit. Mestinya di musola, di masjid-masjid harus ada
kajian tadi itu, ya, taklim tadi itu. Tapi sekarang sudah ada kan kajian ba'da zuhur, kan ada kan di masjid-masjid tertentu kan kajian ba'da apa subuh, ya itu kajian kan. Cuma tadi audiennya kurang, tidak sebanyak peringatan karena orang resep. Kadang eksklusif kadang-kadang. Ya begitu, ya. Jadi fenomena akibat tidak melekatnya dalam pribadi muallim, muzakir atau waiz, dan itu dua disiplin ilmu tadi itu, ya kan? Saya kira ini bagus sekali untuk kajian dakwah ya, untuk memberikan masukan kepada dakwah di kita agar mengena itu bagaimana. Saya kira pendapat Syekh Kashmiri ini baik sekali, dari wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin innama anta muzakkir.